bab 9 dan bab 10. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indri Alika dengan NIM 222023. Saya Aulia Zahira Pratiwi dengan NIM 22-2023-078. Dan saya Evalina Dwidelan dengan NIM 22-20-23034. Dan saya Tiara Putri Sardi dengan NIM 22-20-23045. Baiklah, kami akan menjelaskan materi bab 9. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis rasio bank. Yang pertama akan dibacakan oleh Aulia. Rasio keuangan yang digunakan oleh bank dengan perusahaan non-bank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. Perbedaannya terutama terletak pada jenis rasio yang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlahnya lebih banyak. Ini wajar saja karena komponen neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan laporan neraca dan laba rugi perusahaan non-bank. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan diri dari masyarakat dalam mengelola dananya. Adapun rasio keuangan bank yang akan disajikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas bank. Yang kedua, rasio solvabilitas bank. Yang ketiga yaitu rasio rentabilitas. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencakupi permintaan kredit yang telah diajukan. Makin besar rasio ini makin semakin likuid. Adapun jenis rasio likuiditas ada 11. Yang pertama, quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan atau pemilik simpanan giro, tabungan dan deposit. Rumusnya yaitu cash asset dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu investing policy ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposan dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumusnya yaitu securities dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Yang ketiga, banking ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Rumusnya yaitu total loans dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Yaitu asset to loan ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Rumusnya yaitu total loans dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Yang kelima yaitu investment portfolio ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Untuk menghitungnya perlu diketahui dulu securities yang jatuh waktunya kurang dari 1 tahun. Yaitu cash ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dalam melunasi kewajibannya yang harus segera dibayarkan dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rumusnya yaitu liquid asset dibagi dengan short term borrowing dikali dengan 100%. Yaitu loan to deposit ratio atau LTR, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rumusnya yaitu total loans dibagi dengan total deposit ditambah equity dikali dengan 100%. Untuk yang kedelapan yaitu pengukuran rata-rata menggunakan 4 rumus yaitu cash ratio, rumusnya market value of securities dibagi dengan statement value of securities dikali dengan 100%. Yang kedua yaitu liquidity risk, rumusnya liquid asset dikurang dengan short term borrowing dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Yang ketiga yaitu credit risk ratio, rumusnya yaitu bad debt dibagi dengan total loans dikali dengan 100%. Yang terakhir yaitu deposit risk, rumusnya equity capital dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Ini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas bank. Rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Yang pertama, primary ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi
income kali 100%. Next, yang kedua, net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Ada perumusnya, net profit margin sama dengan net income dibagi operating income dikali 100%. Selanjutnya itu ada return of equity capital atau ROE. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Itu rumusnya terdiri dari return of equity capital sama dengan net income dibagi dengan equity capital dikali 100%. Yang keempat itu ada return on total asset. Yang kelima ada return on loss. Yang keenam itu ada interest margin on earning asset. Yang ketujuh ada interest margin on loss. Yang kedelapan ada leverage multiplier. Dan yang kesembilan itu ada asset utilization. Dan yang kesepuluh itu ada interest expense ratio. Yang kesebelas ada cost of fund. Yang ke-12 itu ada cost of money. 13 cost of loanable fund. Yang 14 cost of operable fund. Dan yang terakhir itu ada cost of efficiency. Untuk yang selanjutnya yaitu kami akan membahas kasus. Berdasarkan data keuangan yang tersedia, hitunglah rasio keuangan bank dengan menggunakan dua rasio likuiditas, dua rasio kapabilitas, dan dua rasio rentabilitas. Selanjutnya, bandingkan hasil perhitungan tersebut dengan standar ideal rasio keuangan perbankan. Lalu berikan interpretasi terhadap kondisi keuangan bank berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Kami akan menjelaskan hasil pengukuran Bank Arta Graham pada periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Untuk quick ratio, pada tahun 2022 itu sebesar 17,71%, dan pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 17,02%. Tetapi jika dibandingkan dengan standar bank, maka perusahaan Bank Arta Graham tersebut tetap pada kondisi yang baik. Selanjutnya yaitu investing policy ratio. Pada tahun 2022 itu sebesar 26,65% dan sangat meningkat pada tahun 2024 sebesar 43,8%. Jika dibandingkan dengan standar bank, maka perusahaan Bank Arta Graham tersebut berada pada kondisi yang sangat baik. Pada pengukuran primary ratio tahun 2022 yaitu sebesar 10,44% dan menurun pada tahun 2024 menjadi 8,8%. Jika dibandingkan dengan standar bank, maka perusahaan tersebut tetap berada pada kondisi yang baik. Yang keempat, risk asset ratio. Pada tahun 2022 sebesar 16,19%, kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar 17,3%. Jika dibandingkan dengan standar bank, maka Bank Arta Graham dalam kondisi tidak baik. Yang kelima, gross profit margin. Pada tahun 2022 sebesar 3,9%, kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 10%, kemudian pada tahun 2024 menurun sebesar 9,8%. Jika dibandingkan dengan standar bank, maka Bank Arta Graham dalam kondisi tidak baik. Yang keenam, net profit margin. Pada tahun 2022 sebesar 1%, pada tahun 2023 meningkat sebesar 2%, yang kemudian tahun 2024 menurun sebesar 1,8%. Jika dibandingkan dengan standar bank, maka Bank Arta Graham dalam kondisi tidak baik. Sekian penjelasan kasus dari kami, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami akan menjelaskan bab 10. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada bab 10, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Pengertian dana dan modal kerja. Dalam praktiknya, pengertian dana atau fund dibagi ke dalam beberapa pengertian berikut ini. 1. Dana
giro atau tabungan. 3. Dana dianggap sebagai modal kerja. 4. Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. 5. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas. Arti penting dan tujuan modal kerja. Adapun arti penting modal kerja, yang pertama fokus keuangan harian, yang kedua aktiva lancar cepat berubah, yang ketiga setengah aktiva sama dengan aktiva lancar, yang keempat vital bagi perusahaan kecil, yang kelima terkait pertumbuhan usaha. Dan selanjutnya tujuan modal kerja, yang pertama untuk memenuhi likuiditas, yang kedua untuk membayar kewajiban tepat waktu, ketiga untuk menjaga stok barang, dan keempat untuk mendapatkan dana dari kreditur, yang kelima menawarkan kredit kepada pelanggan, yang keenam maksimalkan laba, dan yang ketujuh antisipasi krisis. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama jenis perusahaan, yang kedua syarat kredit, yang ketiga waktu produksi, yang keempat tingkat perputaran sediaan. Selanjutnya yaitu sumber modal kerja. Yang pertama hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan penjualan surat-surat berharga, yang ketiga penjualan saham, yang keempat penjualan aktiva tetap, yang kelima yaitu penjualan obligasi, yang keenam memperoleh pinjaman, yang ketujuh dana hibah, dan yang kedelapan yaitu sumber lainnya. Selanjutnya yaitu penggunaan modal kerja. Yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasional. Yang kedua, pembelian bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, menutup kerugian penjualan surat berharga. Yang keempat, pembentukan dana. Yang
Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya ada pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi ini dengan Wassalamualaikum